Rasil TV. Untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran pengurus, saudara saya Haji Muhammad Amir, begitu pula para alim ulama, para asatidz yang berkumpul pada malam hari yang penuh dengan rahmat ini insyaallah. Demikian pula tokoh masyarakat, mereka yang ikut berpartisipasi dalam mentakmirkan, dalam membangun dan meramaikan masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya atas kita semua dan jadikan pertemuan-pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang akan membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, menyambut kita dengan cinta dan syafaatnya kelak di hari kemudian nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Begitu pula untuk Polsek Bambu Apus, demikian pula untuk kelurahannya dan seluruh hadirin sekalian para pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diperdebatkan oleh sebahagian ahli hadis. Di antara yang mensahihkan dan mendhaifkannya. Tapi semua bersepakat bahwa makna hadis ini merupakan makna hadis yang sesuai dengan apa-apa yang diterangkan oleh Al-Quran Al-Karim. Dan hadis ini ternyata walaupun disampaikan 1400 tahun yang lampau, apa yang dikabarkan, apa yang diberitakan merupakan hal yang terjadi pada saat ini. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan bersabda, sayati ala nasi zaman. Dalam riwayat yang lain, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Mari bersama-sama para jamaah hadirin hadirat kita renungkan hadis ini. Akan datang satu masa atas umatku. Dalam riwayat yang lain, yushiku an ya'tiya
ala ummati zaman, sudah hampir dekat masanya akan terjadi pada umatku nanti. La yabqa minal islami illa ismuh, tidak tertinggal dari Islam kecuali hanya nama saja, sedangkan isinya kosong melompong. Wa minal qur'ani illa rasmuh, sedangkan Quran yang tertinggal hanya kulitnya, dibaca, dihafal, tapi ternyata isinya tidak diperdulikan dan diamalkan. Al-Quran dibaca dengan irama yang indah, terdengar oleh telinga kita begitu menarik dan menawan, tapi ternyata walaupun Quran sering kita baca dan kita dengar, bahkan banyak yang menghafalnya, taubahnya sebagaimana yang Al-Quran katakan, bagaikan mereka-mereka yang diberikan Alkitab dari Bani Israel, bagaikan seekor himar yang memikul keledai, seekor keledai yang memikul tumpukan-tumpukan buku di atas punggungnya, tapi dia tidak dapat mengambil manfaat daripadanya. Atau bagaikan onta-onta yang mati kehausan, sedangkan di atas punggungnya terdapat kantong-kantong air. Ini keadaan yang akan dialami oleh umat Islam, di mana Islam hanya tertinggal namanya, Al-Quran hanya menjadi kaligrafi, menjadi tulisan, menjadi bacaan, hafalan, tapi sama sekali mereka tidak berupaya untuk meresapi, memahami dan mengamalkan isinya. Masajiduhum amirah, masjid-masjid mereka ramai dan penuh. Wahia kharabun minal huda, tapi ternyata masjid tersebut walaupun ramai, kosong dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama, dan ulama-ulama mereka merupakan seburuk-buruknya makhluk yang berada di bawah atap langit. Apa sebabnya hadirin sekalian? Min indihim takhrujul fitnah, dari mulut mereka fitnah bertebaran, perpecahan, permusuhan, sampai-sampai menganjurkan menuju pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Wa ilaihim ta'ud, dan kepada mereka fitnah tersebut kembali. Ini merupakan kabar yang dikabarkan Nabi 1400 tahun yang lampau, sekarang terjadi hadirin sekalian. Kita harapkan mudah-mudahan Masjid Al-Ikhlas, para asatidz dan ulamanya tidak termasuk hadirin sekalian yang disebutkan Nabi dalam kabar ini. Ini amat mengerikan hadirin sekalian. Nabi menggambarkan umat Islam adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Umat yang berakal, yang berfikir, yang bijak, yang berjalan di bawah bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berjuang untuk mensosialisasikan yang ma'ruf, selalu dalam kebaikan bersama kebaikan. Mereka juga bersama-sama menentang dan memerangi yang mungkar. Semua itu hadirin sekalian karena iman mereka kepada Allah dan hari akhir. Tapi yang terjadi pada saat ini, umat Islam tersisih dari arena kehidupan. Bukan karena mereka disisihkan, tapi mereka telah mensisihkan diri mereka dari arena kehidupan karena mereka tidak mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajak mereka untuk bangkit, mengajak mereka untuk maju dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperhatikan bersama-sama dakwah Nabi kita sesuai dengan tuntunan sunnahnya, beliau di kota Mekah berdakwah selama 13 tahun. Setelah Mekah dan penduduknya tidak menerima beliau meninggalkan kota Mekah atas perintah Allah menuju kota suci Madinah. Di sana beliau disambut oleh penduduknya. Di sana terdapat dua suku besar yang mendominasi penduduk Madinah di samping orang-orang Yahudi, suku Aus dan Khazraj.
Perhatikan bagaimana terjadi perubahan yang luar biasa. Kalau tadinya kaum muslimin sebelum mereka Islam di Madinah, mereka berperang selama beratus-ratus tahun. Mereka menumpahkan darah sesama mereka demi membiayai peperangan untuk membeli senjata. Yang mensuplai senjata pada saat itu komunitas Yahudi yang terdapat di Madinah. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qunaiqa, dan Yahudi Khaybar yang berada di luar kota Madinah. Orang-orang Yahudi mencari keuntungan dari peperangan dan pertumpahan darah yang berlangsung di antara umat dan bangsa Arab pada saat itu. Sampai-sampai mereka harus menggadaikan kebun mereka, ternak mereka, sampai ada yang menggadaikan kemerdekaan mereka untuk dapat membeli senjata, membunuh sesama saudara mereka. Pertumpahan darah dan korban yang berjatuhan di tengah-tengah suku Aus ternyata menguntungkan orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang terjadi pada saat ini, kita saksikan bagaimana Zionis Yahudi dengan negara-negara yang berada di bawah cengkeramannya, negara-negara seperti Amerika, Eropa, dan lain-lain sebagainya, mereka hadirin sekalian diuntungkan dari peperangan yang berlangsung di antara umat Islam. Korban yang berjatuhan, darah yang mengalir merupakan darah-darah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Peperangan yang berkecamuk di Suriah, yang berkecamuk di Irak, yang berkecamuk di Yaman. Korban yang berjatuhan jauh lebih dahsyat dari korban yang berjatuhan pada peperangan dunia kedua. Kita saling membunuh dan menumpahkan darah kita. Kita saling menghancurkan satu sama lain. Siapa yang diuntungkan hadirin sekalian? Musuh-musuh Islam yang diuntungkan. Israel tidur dengan nyaman. Mereka menyaksikan tontonan hadirin sekalian sebagaimana yang dipertandingkan di tengah-tengah kerajaan Romawi. Dalam suasana mereka menyaksikan para gladiator sedang bertarung. Lalu mereka bertaruh satu sama lain. Mereka diuntungkan dari pertandingan tersebut, sedangkan yang menjadi korban adalah kita semua. Negara kita hancur. Umat Islam berjatuhan menjadi korban. Mereka-mereka yang kehilangan rumah mereka, wanita-wanita yang kehilangan suami mereka, suami yang kehilangan istri mereka, anak-anak yang kehilangan anak mereka, betul-betul merupakan korban yang amat tragis, yang meninggalkan luka yang amat dalam dan rasa benci terhadap Islam dan umat Islam yang lahir dari perilaku umat Islam yang tidak sama sekali peduli terhadap mereka, bahkan ikut menjerumuskan mereka dalam peperangan. Oleh karena itu, luka yang diderita oleh masyarakat Suriah, Irak maupun Yaman, luka yang bukan ditimbulkan dari Zionis Israel dan musuh-musuh Islam, tapi luka-luka yang ditimbulkan oleh sesama kaum muslimin. Ini akan meninggalkan hadirin sekalian trauma yang cukup panjang, kebencian di antara sesama umat Islam, dan alat yang digunakan umat musuh-musuh Islam untuk mengadu domba di antara sesama kita satu dengan lain. Ternyata tidak cukup hanya sampai di sana, mereka juga berupaya melakukan hal yang sama di negeri kita Indonesia, di mana kelompok-kelompok ekstrim baik sadar maupun tidak disadari, mereka diperalat hadirin sekalian untuk mengobarkan fitnah, kebencian, permusuhan antara sesama umat Islam. Mereka padahal bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kitab mereka juga Al-Quran. Mereka menghadap kiblat yang sama. Seharusnya para ulama berupaya untuk mendinginkan situasi. Ulama mengajak umat untuk bersatu dalam agama Allah, mengabaikan berbagai macam pertentangan, perselisihan, yang semua itu bukan kembali kepada prinsip-prinsip Islam. Tapi musuh Islam tidak akan berdiam. Mereka tahu di saat umat Islam kuat dan bersatu, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan, dan tidak mungkin mereka akan mampu mengalahkan kaum muslimin di saat umat Islam dalam keadaan bersatu. Tapi di saat umat Islam berpecah belah, bercerai-berai, bermusuh-musuhan, dengan mudah mereka masuk
di antara barisan kaum muslimin mengadu domba satu dengan lainnya hingga mereka mampu untuk mengambil kekuasaan. Bukan hanya ekonomi di tangan mereka, tapi kekuasaan pun, kebijakan-kebijakan politik mereka ingin kuasai agar mereka dapat mengatur negeri kita, mengatur umat Islam sesuai dengan frame yang telah mereka buat. Akhirnya umat Islam sibuk di masjid-masjid mereka berdebat mengenai furu' fikih yang tidak berarti, sedangkan mereka mengabaikan peran mereka sebagai juru penyelamat, peran mereka sebagai sebaik-baiknya umat, peran mereka sebagai penabur rahmah, melanjutkan kembali misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota suci Madinah, dua suku besar masuk ke dalam Islam. Pada saat itu yang pertama dilakukan oleh Nabi kita, Nabi menghapuskan permusuhan, kebencian dan dendam jahiliyah di antara Aus dan Khazraj. Kemudian Nabi mempersaudarakan di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian Nabi memandangkan di tengah-tengah mereka siapa-siapa yang masih meniupkan dan mengangkat semboyan-semboyan jahiliyah bukan sekali-kali dari Islam dan bukan dari pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga satu hari, hadirin sekalian, sahabat Nabi kita yang berasal dari Persia, yang meninggalkan negerinya karena mendengar kabar bahwa Nabi akhir zaman telah tiba saatnya untuk lahir dan diutus oleh Allah, Salman meninggalkan negerinya menuju Syam. Kemudian dari Syam mereka berangkat menuju Tihamah. Di tengah jalan ternyata kafilah Salman disamun. Kemudian hartanya diambil, termasuk dirinya dijual di pasar perbudakan. Ternyata takdir Allah mengantarkan Salman menuju kota Madinah. Ketika Nabi diutus di Madinah, Salman dengan penuh kerinduan ingin berjumpa dengan Nabi, tapi kedudukannya sebagai orang yang tidak merdeka menghalangi dirinya untuk menjemput Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ketika Nabi kita hijrah, beliau dengan penuh kerinduan datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu menyaksikan tanda-tanda yang terdapat dalam kitab terdahulu, Salman menyatakan dirinya beriman dan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Salman bukan dari bangsa Arab. Salman merupakan mantan hamba sahaya. Ketika dia, hadirin sekalian, sedang berkumpul bersama para sahabat Nabi, bangsa Arab masih, hadirin sekalian, di tengah-tengah mereka terdapat sisa-sisa jahiliyah, kebanggaan terhadap etnik mereka. Satu hari salah seorang dari mereka bertanya kepada Salman, "Man abuka ya Salman?" Siapa ayah kamu? Salman menjawab, "Abil Islam." Ayahku adalah Islam. "Ana ibnul Islam." Aku adalah putra Islam. Beliau dilahirkan kembali dan ayah beliau adalah Islam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu begitu mendengarkan apa yang diucapkan Salman, air matanya berlinang-linang seraya berkata, "Wa ana ibnul Islam, wa ana ibnul Islam, wa ana ibnul Islam," dan aku juga putra Islam. Kemudian beliau mengatakan, "Kunna adillah fil jahiliyah." Dahulu kita bangsa yang hina dina pada masa jahiliyah. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu Allah muliakan kita Islam dengan Islam. Bukan hari sekalian disebabkan karena etnik dan suku yang memuliakan diri mereka. Dahulu mereka orang-orang yang menyembah berhala, minum minuman keras, saling menumpahkan darah disebabkan hal yang sepele, termasuk mereka memutuskan rahim, memakan bangkai. Tapi semenjak Islam datang, Islam ternyata membawa cahaya penerangan, memuliakan mereka setelah tadinya mereka hina dina, mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Ini diucapkan oleh Umar bin Khattab
Dahulu kita dalam keadaan hina, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Faman i'tazza bi ghairil islami adallahu Allah. Siapa yang merasa bangga dengan selain Islam, Allah akan hinakan diri. Maka dengan Islam, hadirin sekalian, suku-suku yang bermacam-macam, kelas masyarakat yang bertingkat-tingkat, kasta-kasta yang berbeda-beda, semua disatukan dalam Islam. Bilal yang tadinya seorang hamba sahaya yang berkulit hitam, yang diremehkan, pekerjaannya hanya memikul dan mengangkut barang-barang kotor, begitu masuk ke dalam Islam, Islam memuliakan dirinya, mengangkat derajatnya. Begitu pula Suhaib Ar-Rumi, Khabbab ibn al-Arat, Salman al-Farisi, kalangan-kalangan hamba sahaya yang tidak sama sekali memiliki peran dan kedudukan, terangkat derajat mereka dengan Islam. Para pemuka Quraisy yang tadinya menyombongkan diri, duduk dengan kelas mereka, hidup dengan cara hidup mereka, begitu masuk ke dalam Islam mereka merendahkan diri, berkumpul dengan kalangan hamba sahaya yang berasal dari suku yang bermacam-macam. Islam telah menyatukan mereka, keimanan telah mempersaudarakan mereka, loyalitas mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman telah membuat mereka menjadi masyarakat yang kokoh dan kuat, bersatu berhadapan dengan musuh dan bekerja sama mereka membangun kehidupan mereka. Hanya dalam waktu relatif singkat, perekonomian yang tadinya di tangan Zionis Yahudi, dengan kebersamaan persatuan mereka berhasil mengambil alih perekonomian. Mereka mampu untuk membayar hutang-hutang mereka. Mereka menguasai pasar dari mulai hulu hingga ke hilir. Kalau dulu mereka berangkat ke Habasyah, berangkat ke Syam pada musim dingin dan panas, meminjam modal dari orang-orang Yahudi. Semenjak mereka bersatu, mereka tidak lagi membutuhkan pinjaman dari orang-orang Yahudi. Mereka berdagang dalam bentuk kerjasama, yang memiliki modal memberikan investasi kepada yang tidak memiliki modal. Mereka berdagang kembali, masing-masing mendapatkan keuntungan. Kalau sebelumnya mereka berdagang menuju Habasyah dan Syam, begitu mereka kembali, keuntungan mereka harus gunakan untuk membayar hutang-hutang mereka. Waktu mereka berangkat kembali, mereka harus meminjam kepada bank-bank Yahudi pada saat itu. Benar-benar hadirin sekalian, Zionis mencengkeram mereka dari sisi ekonomi, demikian pula dari sisi politik, kebijaksanaan sosial, kekuatan ekonomi mengatur mereka. Oleh karena itu yang dihormati, yang dipuja, yang dihargai, yang berada pada kelas nomor satu dalam mereka. Kemudian baru orang-orang yang bekerja sama dengan mereka, sedangkan sebahagian yang lain hidup dalam kerendahan dan kehinaan. Rasulullah SAW memulai dakwahnya seorang diri, diikuti oleh beberapa orang di kota Mekah. Cobaan yang berat yang mendera mereka, siksaan yang pedih yang dialami oleh sebahagian sahabat, bahkan sebahagian dari mereka menjadi korban, tidak membuat mereka berkecil hati dan berputus asa. Mereka yakin akan janji-janji Allah. Begitu mereka hijrah ke Madinah, mereka hadirin sekalian belajar dari pelajaran mereka di masa sebelumnya. Mereka membangun umat, membangun persatuan mereka, dan melarang mereka untuk menyebut hal-hal yang kembali kepada nilai-nilai jahiliyah. Penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah disatukan dengan nama muhajirin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Penduduk Madinah dengan suku-suku mereka yang beriman kepada Rasul dan berjuang di sisinya dinamakan kaum Ansar. Nama-nama tersebut yang mengingatkan akan peran mereka sebagai orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan menjadi pembantu pembela Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, perbedaan yang berlangsung di tengah-tengah mereka begitu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya selesai. Loyalitas mereka sepenuhnya untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk orang yang beriman, bukan lagi untuk kelompok. Tapi kita kaum muslimin saat ini, loyalitas kita bukan lagi untuk Allah. Loyalitas kita bukan lagi untuk Rasul. Loyalitas kita bukan lagi untuk orang yang beriman, tapi untuk kelompok dan golongan.
untuk sekte dan mazhab yang memecah belah kita satu dengan lain. Pada kesempatan malam hari ini, saya tidak akan berbicara panjang hadirin sekalian. Saya akan baca beberapa ayat dari suratul Kahfi. Kemudian setelah itu bersama-sama kita akan membuka sesi tanya jawab agar tidak larut malam, dan mudah-mudahan keluar dari tempat ini ada manfaat yang kita ambil, yang dapat hadirin sekalian mengingatkan akan peran kita yang mulia, yang besar, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan Allah janjikan bagi kita balasan yang benar-benar hadirin sekalian tak dapat kita bayangkan dan kita berikan. Saya akan bacakan beberapa ayat dari akhir suratul Kahfi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyirami hati kita semua dengan curahan rahmatnya, menerangi kalbu kita juga dengan cahaya penerangannya, dan menjadikan kita sebagai satu umat yang saling mencinta, menyayangi, dan bekerja sama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Ikhlas ini sesuai dengan namanya, merupakan masjid yang diisi dan diramaikan oleh orang-orang yang benar-benar tulus ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan suratul Fatihah dulu, baru saya baca beberapa ayat dari suratul Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita merenungkan beberapa ayat terakhir ini dari Suratul Kahfi yang diawali dengan satu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afahasibal ladina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzul. Apakah patut, apakah dibenarkan hamba-hambaku mengangkat selain dari aku sebagai wali-wali mereka? Sesungguhnya aku telah menyediakan api neraka jahanam sebagai suguhan dan sajian bagi mereka-mereka yang kafir. Pertanyaan ini hari ini sekalian diajukan pada kita semua. Apakah patut Allah yang menciptakan kita, yang memuliakan kita dari kebanyakan makhluknya, yang melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga, menjadikan kita sebagai khalifahnya di atas muka bumi, memberikan kita akal untuk berfikir, mempertunjukkan di hadapan kita ayat-ayat kebesarannya baik yang terdapat di langit maupun di bumi. Tahu-tahu kita menjadikan selain Allah sebagai wali kita. Kita menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wali-wali kita selain dari Allah. Kira-kira hadirin sekalian, hal ini dapat diterima di sisi Allah apa tidak? Hal ini bukan hanya berlaku bagi mereka-mereka yang menyembah berhala, tapi berlaku juga bagi umat Islam yang loyalitas wala mereka bukan untuk Allah, tapi wala mereka untuk kelompok dan golongan. Wala mereka hadirin sekalian untuk etnik, untuk sekte, untuk madhab, hingga mengakibatkan lahirnya sekat-sekat dalam hati kita semua yang memecah belah persatuan umat Islam yang dulu tidak pernah terjadi pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi kita hanya ada muslimun, orang-orang yang berserah diri, mukminun yang beriman kepada Allah, atau hadirin sekalian al-kuffarul muharibun, orang-orang kafir yang memerangi Allah dan Rasul, atau orang-orang kafir yang tidak memerangi Rasul walaupun mereka tetap dalam agama mereka, tapi mereka tunduk pada ketentuan Islam, diperlakukan sama dengan keadaan kaum muslim. Tapi yang terjadi pada saat ini, di antara sesama umat Islam terdapat jarak, jurang pemisah, sekat-sekat yang membuat kesatuan kita, kekuatan kita yang begini dahsyat hadirin sekalian menjadi lemah. Kita tidak mampu lagi untuk mengambil keputusan kebijakan yang kembali maslahatnya untuk kepentingan kita, tapi semua kembali kepada kepentingan kelompok-kelompok dan golongan-golongan, dan yang menjadi pelopor adalah ulama-ulama yang dikabarkan oleh Nabi pada hadis tadi,
bahwa mereka merupakan sumber-sumber dari fitnah yang memecah belah umat. Untuk siapa? Untuk kepentingan mereka, berkolaborasi baik dengan para penguasa maupun para pengusaha dengan mengorbankan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saksikan pada pilkada kemarin di DKI hari ini sekalian, tidak sedikit dari ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang memberikan dukungan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak seiman dengan mereka. Padahal kedudukan pemimpin dalam Islam merupakan orang yang kita berikan kepercayaan untuk mengurus urusan kita. Kalau mereka tidak seiman dengan kita, kemana kita akan dibawa pergi? Ayat-ayat Quran begitu banyak melarang kaum muslimin untuk mengangkat pemimpin-pemimpin dan wali-wali dari orang-orang di luar Islam, baik Yahudinya, Nasraninya, maupun dari kalangan kaum musyrikin. Tapi karena dunia yang menggiurkan, karena tawaran-tawaran yang menarik di hadapan mereka, mereka mengabaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita bukan lagi untuk Allah, untuk Rasulnya dan orang yang beriman, untuk kelompok dan golongan, dengan mudah kita akan dipatahkan dan dipecah belah. Oleh karena itu, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengumumkan inna dina indallahil Islam. Dengan tegas Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dengan tegas Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bahwa agama yang diterima, diakui di sisi Allah adalah Islam. Islam yang telah sempurna, tidak perlu ditambahkan sesuatu setelah Islam. Tidak perlu seorang mengatakan saya Muslim NU, saya Muslim Muhammadiyah, saya Muslim Persis. Organisasi untuk membantu dia menyalurkan hadirin sekalian potensi yang Allah berikan, tapi perjuangan semata-mata untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk orang yang beriman dengan nama Islam yang menyatukan mereka. Bukan kepentingan kelompok fanatisme terhadap sekte maupun golongan yang menjadi motivasi perjuangan mereka. Kalau mereka datang ke hadapan Allah dengan cara semacam ini, jangan harap Allah akan menerima kehadiran. Lalu pada ayat yang terdapat dalam suratul Imran dengan tegas Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa-siapa yang mencari mengikuti jalan selain dari Islam sebagai pedoman hidupnya, Allah nyatakan sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat akan tergolong sebagai orang yang merugi. Lalu Allah Subhanahu wa taala terangkan, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Oleh karena itu yang Rasul ajarkan untuk kita semua, untuk menyatakan diri saya sebagai seorang muslim, dan nahnu muslimun, dan Allah tegaskan wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikuti jalan ini, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan ikuti jalan yang bermacam-macam, kalian akan dicerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, ini merupakan wasiat Allah langsung agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apabila hati kita, jiwa kita, semua hadirin sekalian, keinginan kita, harapan kita semata-mata untuk Allah, semata-mata untuk Rasulnya, semata-mata untuk orang yang beriman, perbedaan di antara kita semua tidak lagi akan menjadi persoalan. Malah perbedaan di antara kita akan menghasilkan kekayaan potensi yang bermacam-macam yang dapat saling topang menopang, saling dukung mendukung, memajukan umat karena hati kita satu. Tapi begitu tujuan kita berbeda, walaupun kita dari latar belakang yang sama, yang terjadi kita akan dipecah belah dan dicerai-beraikan oleh syaitan. Betapa indahnya di saat kita menyaksikan pemandangan kaum muslimin di saat mereka sholat mengelilingi Baitullahil Haram. Ada yang dari timur, ada yang dari barat, ada yang dari selatan, ada yang dari utara. Mereka melingkar menghadap ke arah yang sama, walaupun dari arah yang berbeda-beda. Tapi di saat
kita berbeda-beda tujuan kita, walaupun dari tempat yang sama, arah yang sama, pasti akan melahirkan hadirin sekalian kerenggangan, kemudian kejauhan di antara kita, dan syaitan akan masuk di tengah-tengah kita. Maka dengan tegas Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Sesungguhnya mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk apa? Untuk beribadah, mengabdi kepada Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan pengabdian mereka semata-mata karena Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mereka mendirikan salat bersama, mengeluarkan zakat mereka. Wa dzalika dinul qayyim. Itulah merupakan agama yang lurus, yang akan meluruskan kehidupan mereka. Maka yang harus kita lakukan demi menyatukan kekuatan kita, bersatu dalam agama Allah dan memurnikan niat kita semata-mata karena Allah, bukan berjuang karena motivasi golongan, kelompok, sekte, mazhab atau partai. Tapi walaupun kita dari partai yang bermacam-macam, dari mazhab yang bermacam-macam, kalau hati kita sama dan satu, kita akan mampu untuk menyatukan kekuatan kita. Di DPR dari mazhab yang bermacam-macam, dari partai yang bermacam-macam, bila hati mereka untuk Allah, mereka akan dapat hadirin sekalian menyatukan kekuatan mereka, membulatkan keputusan mereka semata-mata untuk keridhaan Allah. Begitu pula dari kalangan TNI-nya yang mayoritas beragama Islam, dari kalangan kepolisian yang mayoritas beragama Islam, begitu kalangan pejabat sipilnya yang mayoritas beragama Islam. Apabila loyalitasnya semata-mata untuk Allah, untuk agama Allah, niscaya bangsa ini akan mengalami perubahan dalam waktu relatif singkat. Tapi coba masing-masing bertanya, untuk siapa dan apa mereka bekerja? Setiap hari mereka keluar dari rumah mereka hingga mereka kembali ke rumah, untuk siapa mereka bekerja hadirin sekalian? Ini yang akan menentukan hasil dari amal kita, yang akan menentukan diterima dan tidak diterimanya di sisi Allah, yang akan menentukan kebangkitan kita dan kemajuan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka dapat dibenarkan dengan mengangkat hamba-hambaku sebagai wali-wali mereka selain dari Allah? Oleh karena itu agama ada dua hadirin sekalian. Satu agama yang datang dari Allah pencipta kita, yang kedua agama yang kita ciptakan dengan hawa nafsu kita. Begitu pula Tuhan, ada Tuhan yang kita sembah yang menciptakan kita, atau Tuhan yang kita sembahkan dengan hawa nafsu dan khayalan kita. Kalau Tuhan yang kita sembah, yang menciptakan kita, agama yang kita ikuti, agama yang diturunkan Allah, yang disampaikan oleh Nabi kita, yang diterangkan dalam Al-Quran, seharusnya kita bersatu. Tapi hawa nafsu tidak mengizinkan kita untuk bersatu. Maka Allah ingatkan, wala tattabi'ul hawa fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian membiarkan diri kalian mengikuti hawa nafsu kalian, akan membuat kalian bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan, mau tidak kalian kami beritahukan siapa orang yang paling merugi amal usaha mereka? Hal ini penting hadirin sekalian untuk kita fahami dan kita perhatikan. Maukah kalian kami beritahukan siapa orang-orang yang paling merugi amal usaha mereka dalam kehidupan dunia ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu mereka-mereka yang tersesat amal usaha mereka dalam kehidupan dunia, tapi mereka beranggapan mereka orang yang paling baik amal usaha mereka. Jadi mereka-mereka yang tersesat, menyimpang dari kebenaran, tidak mengikuti kitab Allah maupun petunjuk nabinya, tapi mereka beranggapan orang yang paling baik amal usaha mereka. Sama dengan orang yang sakit beranggapan dirinya orang yang paling sehat, mungkin ada harapan untuk sembuh. Atau seorang yang mengalami gangguan jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa, setiap dokter berupaya mengobatinya, dia beranggapan dokternya sebagai seorang yang mengalami gangguan jiwa, sedangkan dia merupakan seorang yang sehat. Malah dia hari sekali yang menyampaikan ceramah kepada dokter tersebut.
Kita jumpai banyak orang yang mengalami gangguan jiwa, merasa dirinya orang yang paling sehat dan berakal. Oleh karena itu, pepatah Arab mengatakan kullu da'in lahu dawa'un yustatabbu bihi illal hamaqata a'yat man yudawiha. Semua penyakit ada obatnya, kecuali penyakit hamaqah, kepala batu, membuat sakit orang yang berusaha untuk mengobatinya. Ini terjadi hari ini sekalian, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka menganggap mereka berjalan di jalan Allah, berdakwah mengikuti sunnah Nabi, tapi yang mereka timbulkan perpecahan, kebencian, permusuhan, menjauhkan umat dari realita kehidupan ini, menyisihkan umat dari peran mereka baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya. Umat Islam tersisih karena tidak pernah sama sekali diingatkan, diarahkan ke arah sana. Seolah-olah Quran dan sunnah Nabi hanya mengajarkan orang untuk salat, hanya mengajarkan orang untuk berpuasa, hanya mengajarkan orang untuk berumrah dan berhaji. Padahal semua amal-amal ibadah ini untuk membimbing kita menjadi orang yang bertakwa, agar dapat menjalankan peran kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi dengan sebaik-baiknya. Coba perhatikan hadirin sekalian, ekonomi kita pada saat ini berada di tangan siapa? Dan perhatikan coba hadirin sekalian, wakil-wakil rakyat kita, walaupun mayoritas beragama Islam, coba renungkan bersama-sama, mereka bekerja untuk siapa? Untuk diri mereka, apakah untuk rakyat? Rakyat yang memilih mereka. Mereka terpilih sebagai wakil rakyat, tapi yang terfikir dalam benak sebahagian besar mereka bukan berjuang untuk kepentingan rakyat, tapi berjuang untuk kepentingan diri mereka. Berkolaborasi baik dengan penguasanya maupun dengan pengusaha, seolah-olah mereka hidup untuk hal tersebut, padahal mereka akan ditanya di hari kemudian nanti tentang apa yang mereka perbuat. Nah, kita jumpai dakwah-dakwah Islam pada saat ini. Media-media Islam merupakan media-media yang penuh dengan cacian, makian, fitnah, saling melaknat, saling mengkafirkan satu dengan lainnya. Beda dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah dengan penuh hikmah, mengajak kepada kebaikan, mengingkari yang mungkar dengan cara yang baik. Mereka melihat saudara mereka yang sakit, mereka obati. Saudara mereka yang butuh, mereka ulurkan tangan mereka. Bukan justru mereka punya kegemaran untuk menjerumuskan orang ke dalam api neraka. Saya teringat kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir yang cukup terkemuka. Satu kali waktu hadirin sekalian, dalam satu dakwah dan pertemuan, dia bertemu dengan kalangan ekstremis yang keras luar biasa, yang kegemarannya untuk memasukkan orang ke dalam api neraka. Dia bertanya pada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diserukan Al-Quran diutus dengan tujuan apa? Dia mengatakan membawa rahmat untuk al-alam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berjuang untuk menyelamatkan umatnya dari azab api neraka? Dia mengatakan benar. Lalu Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, saya merasa heran, kalau Nabi diutus dengan menaburkan rahmat dengan tujuan untuk menyelamatkan umat dari api neraka, saya merasa heran terhadap kalian punya kegemaran untuk menjerumuskan orang ke dalam neraka, memutuskan harapan dari mereka, bukan mengajak dengan cara yang baik, bukan mendidik umat, bahkan kalian menanamkan kefanatikan terhadap pengikut-pengikut kalian, kebencian terhadap orang-orang yang berbeda dengan kalian hanya disebabkan karena perbedaan-perbedaan yang tidak berarti. Coba kalian bercermin dari sunnah Nabi, dari akhlak perilakunya, demikian pula sahabatnya, mirip tidak kalian dengan mereka? Ternyata hadirin sekalian, kalau kita perhatikan, tidak ada kemiripan. Tugas kita sebagai seorang dai mengajak, berusaha hadirin sekalian memperbaiki yang salah, mengobati yang sakit, bukan menghakimi manusia, tapi mengajak kepada kebaikan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saksikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum musyrikin maupun menghadapi kaum muslimin yang telah Islam dengan cara yang baik. Satu hari Nabi kita ketika sedang mengendarai keledai, seorang menarik bajunya.
hingga beliau terjatuh. Bekas sorban hadirin sekalian terdapat di pundaknya. Lalu orang tersebut mengatakan, ya Muhammad, dengan bahasa yang kasar, berikan aku apa-apa yang Allah titipkan pada kamu. Berikan aku apa-apa yang Allah titipkan pada kamu. Nabi dengan santun, beliau tidak merasa hadirin sekalian tinggi dengan kedudukannya, tidak merasa bangga, tidak merasa terusik dengan perbuatan orang tersebut. Karena beliau seorang murabbi, seorang pendidik yang berupaya untuk mendidik umatnya yang dihadapi ini masyarakat yang tadinya tenggelam dalam kejahilian. Nabi mengatakan, saat ini belum ada. Insya Allah bila ada, kamu datang ke hadapan saya. Akhirnya hadirin sekalian, begitu ada orang tersebut datang ke hadapan Rasul, Rasulullah memberikan dia sesuatu. Rasulullah bertanya, apakah saya sudah berbuat baik kepada kamu? Dia mengatakan belum. Rasulullah tambahkan kembali, sudahkah saya berbuat kebaikan pada kamu? Dia mengatakan belum. Sampai sahabat pada saat itu hadirin sekalian mulai terusik dengan perilaku orang ini. Rasulullah berikan ketiga kalinya. Lalu bertanya, apakah saya sudah berbuat baik pada kamu? Dia mengatakan na'am, sekarang kamu sudah berbuat kebaikan. Kemudian dia berlalu begitu saja hadirin sekalian. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, perumpamaan orang ini dengan saya bagaikan seorang yang memiliki onta. Ontanya berlari meninggalkan dirinya. Kalau kamu kejar dari belakang, dia akan semakin berlari. Tapi saya mendekatkan diri kepadanya dengan mengambil beberapa tumpukan rumput, berupaya untuk mendekatkan dirinya secara perlahan-lahan. Lalu Rasulullah mengatakan, saya diutus untuk membawa kabar gembira, bukan untuk membuat orang lari dari agama Allah. Saya datang dengan membawa kemudahan, bukan untuk mempersulit manusia. Basyiru wa la tunaffiru, wa yassiru wa la tu'assiru. Taburkan kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari dari agama Allah. Permudah, jangan kalian persulit agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari hadirin sekalian, Nabi baru kembali dari peperangan. Di siang hari dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian dia gantungkan pedangnya. Dia berbaring di bawah pohon tersebut. Seorang musyrik menyelinap, kemudian mengambil pedang Rasul. Setelah itu dia menghunuskan pedang, menodongkan di leher Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bangunkan Nabi yang sedang tidur, berkata, ya Muhammad, man yamna'uka minni, siapa yang akan melindungi kamu dari saya? Rasul dengan senyum mengatakan, Allah. Begitu disebutkan nama Allah, tangan orang tersebut tergetar, langsung pedangnya terjatuh. Rasulullah mengambil pedang, kemudian ditodongkan pada orang tersebut. Wa may yamna'uka minni ayyuhar rajul, sekarang siapa yang melindungi kamu? Dia langsung mengatakan, la ahad, tidak ada seorang pun yang melindungi saya. Tapi saya dengar kamu akhun karim, kamu seorang yang benar-benar mulia, seorang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Rasulullah langsung berkata padanya, atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, mau tidak kamu bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain dari Allah dan aku adalah Rasulullah? Dia mengatakan, la. Apa yang akan dikatakan orang Arab nanti saya masuk ke dalam Islam di bawah todongan pedang? Tapi saya berjanji, kalau kamu lepaskan saya tidak akan lagi memerangi kamu dan tidak akan lagi membantu orang yang memerangi kamu. Nabi langsung turunkan pedangnya, lalu perintahkan sahabatnya untuk memberikan hadiah dirinya beberapa puluh ekor onta dan beberapa puluh ekor kambing. Orang tersebut datang ke hadapan Rasul untuk membunuh, kembali pulang dengan membawa hadiah yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini kembali ke kaumnya. Kaumnya bertanya, bagaimana hasilnya? Berhasil kamu membunuh Muhammad? Dia mengatakan, ji'tukum min indi akramin nas. Aku datang pada kalian dari manusia yang paling mulia. Saya datang untuk membunuh dirinya, tapi ternyata bukan hanya memaafkan, dia memberikan apa yang kalian lihat dari onta maupun kambing. Karena sikap Rasul ini membuat orang-orang tersebut merindukan untuk berjumpa dengan Rasul.
Akhirnya satu hari pemuda ini datang ke hadapan Rasul bersama kaumnya, menyatakan diri mereka masuk ke dalam Islam. Dan mereka berkata, ya Rasulullah, dahulu di atas muka bumi ini tidak terdapat satu manusia yang lebih saya benci di atas muka bumi dari kamu. Tapi hari ini, orang yang paling aku cintai di atas muka bumi adalah engkau. Dahulu, kalau ada satu bahaya menimpa seseorang, saya berharap bahaya tersebut menimpa kamu. Tapi pada hari ini, saya berharap engkau orang yang paling dijauhkan dari mara bahaya. Karena akhlak dan pekerti yang luhur membuat hati tersentuh, membuat orang terpanggil untuk masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita perlakukan saudara kita kaum muslimin dengan penuh kecintaan, dengan penuh keramahan. Tatap mereka dengan tatapan yang betul-betul hadirin sekalian penuh dengan kasih sayang. Ulurkan tangan kita membantu mereka yang lemah, jengguk mereka yang sakit, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, mengunjungi mereka, bersilaturahim bersama mereka. Dan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan tempat bersilaturahim yang paling indah. Tanpa harus saling memberatkan. Pada sholat subuh kita berkumpul bersama-sama, pada sholat-sholat zuhur bagi yang berdiam, demikian pula asar. Paling tidak malam kita berkumpul kembali, akan membuat kita saling mengenal dan dapat saling mengetahui potensi yang ada pada kita, kekurangan yang ada pada sebahagian kita, untuk saling membantu. Sebelum kita membantu orang yang jauh, orang yang dekat dengan kita hadirin sekalian lebih patut untuk kita bantu. Oleh karena itu Allah terangkan gambaran dari orang-orang yang meramaikan rumah-rumah Allah dalam firman-Nya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya mereka-mereka yang meramaikan rumah Allah adalah orang-orang yang benar-benar telah membuktikan diri mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan orang-orang yang benar-benar mendirikan salat, orang-orang yang benar-benar mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah terangkan, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Asa dalam bahasa Arab berarti harapan. Kalau dari hamba kepada Allah berarti mengharap, tapi dari Allah untuk hambanya merupakan kepastian. Maka mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dilapangkan hidupnya, dibahagiakan rumah tangganya, hendaknya hadirin sekalian membiasakan diri mereka melangkah masuk ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Membiasakan diri kita dalam kehidupan sosial yang penuh dengan kecintaan. Dan tidak ada tempat yang lebih mulia di atas muka bumi ini melebihi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan kita menyombongkan diri. Apapun kedudukan kita, apapun usaha kita, apapun jabatan kita, hendaknya kita berusaha untuk berbondong-bondong datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri di hadapan Allah, dan tidak merasa ada perbedaan kelas di antara kita semua. Tapi yang menyatukan di antara kita Islam dan iman. Ini yang akan memperkokoh persatuan di antara kita semuanya hadirin sekalian. Nah, sebagai penutup mengingat waktu sudah larut, Allah Subhanahu wa ta'ala tadi katakan, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka-mereka yang beranggapan diri mereka merupakan orang yang paling baik, orang yang paling sempurna, padahal mereka dalam kesesatan adalah orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingkar hari perjumpaan dengan Allah di hari kemudian nanti, disebabkan karena kehidupan mereka tanpa didasari keimanan kepada ayat Allah dan mengikuti petunjuknya. Disebabkan karena mereka tidak menghiraukan hari akhir, maka dengan mudah mereka berbicara tanpa mereka takut akan akibat dari pembicaraan mereka. Mereka bersikap, mereka berbuat, bertindak tanpa mereka memperhitungkan Allah yang melihat mereka, tanpa mereka peduli apakah sesuai dengan ayat Allah, apakah bertentangan. Yang penting hawa nafsu mereka terpuaskan. Fahabitat a'maluhum, maka amal mereka semua berguguran. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak akan lagi hadirin sekalian menilai, menimbang amal-amal mereka,
karena amal mereka semua tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dakwah Islam dakwah yang sederhana, dakwah yang penuh keindahan, kelembutan, dakwah yang mengajak, dakwah yang betul-betul hadirin sekalian santun, jauh dari cacian, dari makian, demikian pula dari sikap-sikap yang kasar. Nah, kita berharap mudah-mudahan para jamaah Masjid Al-Ikhlas, masjid yang begini indah hadirin sekalian, mudah-mudahan terisi dengan orang-orang juga yang berhati indah, yang berhati lembut, yang penuh kecintaan kepada sesama, semata-mata atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan jangan pernah hadirin sekalian kita memandang diri kita lebih mulia dari yang lain. Saya sebagai seorang ustadz tamat dari Mesir, kemudian menggeluti Al-Quran dan menyampaikannya, belum tentu saya lebih mulia dari salah seorang dari kalian. Yang saya paling khawatirkan di dunia hari ini sekalian, saya menyampaikan ayat-ayat Allah, tahu-tahu di hari akhirat saya orang-orang yang bertanggung jawab karena antara ucapan dan perbuatan tidak sesuai. Oleh karena itu mulia dan hina tunggu setelah hari pengadilan di hari kemudian nanti. Kita semua merupakan sama-sama orang yang sedang berjuang, yang saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita, dan Allah Subhanahu wa taala membantu untuk menyempurnakan amal kebaikan kita, menghapuskan kebencian di antara sesama kita, dan menyatukan hati kita semata-mata dalam Islam, dalam iman dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Sungguh indah tausiah pada malam hari ini, sangat sejuk dan membawa kedamaian kita semuanya. Ada satu pertanyaan saya mungkin pertama mengenai kondisi kita pada saat ini. Kita semuanya tahu bahwa pegangan kita sebagai umat Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kalau kita ikuti kejadian sekarang seperti yang disampaikan tadi oleh Al-Ustadz, bahwa banyak sekali di antara kita sesama umat Islam masih saling mengkafirkan, mungkin masih saling menjatuhkan di antara kita. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama, apa yang kita bisa lakukan sebagai Muslim yang mungkin kita sendiri bukan mempunyai kedudukan yang bisa mempengaruhi mereka, karena kita semua tahu saat ini yang melakukan itu pun juga kita tahu adalah ulama-ulama juga, sehingga kita sendiri sebagai umat mungkin dibuat bingung. Ada satu pernyataan yang saling berbeda meskipun menafsirkan dari satu ayat yang sama. Ini yang menjadi kerisauan kita sebagai umat Islam. Pertanyaan saya yang pertama itu. Yang kedua, pertanyaan saya mungkin sedikit menyimpang dari materi yang sudah dibicarakan mengenai penafsiran atau terjemahan dari surat Ar-Rahman ayat 46. Di dalam ayat 46 itu disebutkan antara lain artinya adalah, dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Kemudian dilanjutkan juga dengan 48, kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana kita menafsirkan bahwa sebetulnya nantinya ini ada dua surga? Di dalam surat Ar-Rahman ayat 46 dilanjutkan dengan 48 dan 50 dan seterusnya, di situ disebutkan, selalu disebutkan di dua surga itu ada pepohonan yang buahnya seterusnya begitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan pertama tadi, kalau kita perhatikan sama-sama, ketika Nabi menyampaikan dakwahnya,
yang selalu disampaikan dan dibacakan adalah Al-Quran. Allah mengatakan kepada Rasulnya, fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id, sampai peringatkan dengan Quran siapa-siapa yang takut ancamanku. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ballighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat. Oleh karena itu sahabat Nabi ketika mendengarkan ayat-ayat dibacakan dan turun kepada Rasulnya, langsung mereka kembali kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada saudara mereka dan tetangga mereka, ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya. Dan langsung para sahabat begitu mendengar, mereka mengamalkan isinya. Nah, kita semua tahu bahwa sepanjang hidup Nabi tidak pernah sama sekali keluar dari rel Al-Quran. Nah, kita bertanya, apa yang dilakukan, yang seharusnya dilakukan oleh para ulama untuk membuat umat ini memiliki undang-undang yang disepakati? Dengan sendirinya ulama sebagaimana Rasul menyampaikan ayat Allah, di setiap majelis mereka juga membacakan dan menyampaikan ayat-ayat Allah. Kalau mereka membawakan riwayat, dikaitkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga nilai-nilai Al-Quran betul-betul akrab dengan kita kaum muslimin, baik kalangan yang berpendidikan maupun awam. Karena sering diulang dan sering dibaca, dengan sendirinya awam akan akrab dengan nilai Al-Quran dan tidak gampang dibodoh-bodohi. Saya ingin bertanya pada para jamaah, mana yang lebih sulit mempelajari kimia, fisika, matematik, atau mempelajari Al-Quran? Orang bisa membaca Al-Quran terjemahannya, awam akan dapat memahami, sedangkan matematik, kimia, fisika dengan rumus-rumusnya hanya orang-orang yang tertentu yang dapat memahami. Apabila seorang awam mendengarkan ayat Allah dibacakan dan diterjemahkan, pasti dia akan dapat mengambil manfaat daripadanya. Kalau dia bukan orang yang berilmu dan mendalam, dia tidak diizinkan untuk masuk dalam ranah untuk mengutip atau memetik ayat-ayat hukum tanpa dasar pengetahuan. Maka dalam bidang hal-hal yang tidak diketahui, datang kepada para ulama yang menerangkan kepada mereka. Tapi secara umum Al-Quran berbicara tentang ayat-ayat Allah di langit, di bumi, tentang sejarah para nabi, di mana setiap orang dapat memahaminya. Nah, kalau dalam masjid-masjid, majelis-majelis taklim, ayat Al-Quran dan nilai-nilainya dibacakan, kemudian didampingi dengan sunnah-sunnah Nabi kita yang seiring dan seirama, niscaya umat Islam hari demi hari, kecerdasan mereka, wawasan mereka, nilai-nilai yang akrab dengan mereka, nilai-nilai Al-Quran. Tapi sayang, sungguh sayang, di masjid-masjid, pesantren-pesantren yang akrab dengan masyarakat bukan Al-Quran. Dan yang paling celaka lagi, apabila umat Islam disibukkan dengan hadis tanpa sama sekali dibacakan Al-Quran dan diletakkan dalam skala prioritas. Hadis riwayatnya berbeda-beda. Jangankan dalam 2 kitab, dalam 1 kitab bisa satu masalah terdapat 2 riwayat, bahkan 3 yang berbeda-beda. Maka hadis ini melahirkan kefanatikan yang luar biasa, melahirkan berbagai macam pandangan, pendapat dan mazhab karena perbedaan riwayat. Dan kita tahu bahwasannya pada masa Nabi hadis tidak dibolehkan untuk ditulis. Pada masa sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, hadis tidak dikumpulkan, tapi mereka betul-betul fokus pada Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita semua akrab dengan Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran, insya Allah yang kita takuti akan hilang. Tapi sayangnya umat Islam tidak akrab dengan Al-Quran. Mereka lebih akrab dengan buku-buku fikih, lebih akrab dengan pandangan-pandangan kelompok dan golongan, sedangkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala jarang mereka renungkan. Nah, kembali kepada suratul Rahman. Dalam suratul Rahman Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita tahu hadirin sekalian bahwa suratul Rahman ini berbicara bukan hanya kepada manusia, berbicara juga kepada siapa?
kepada jin. Hingga Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an ta'fudu min aqtaris samawati wal ardi famfudu la tanfuduna illa bisultan. Dan kita semua tahu bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari asal usul yang berasal dari tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan kita juga semua tahu bahwa iblis yang merupakan musuh umat manusia berasal dari bangsa jin. Tapi tidak semua jin merupakan orang-orang makhluk-makhluk yang mengikuti kakek mereka iblis. Sebahagian mereka beriman, sebahagian dari mereka tidak beriman. Nah, Al-Quran setiap kali membacakan ayat dalam suratul Rahman bertanya kepada jin dan manusia, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, berkaitan dengan ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan, apakah dua surga ini mengisyaratkan kepada surga yang akan didiami manusia dan jin? Apakah kata jannatan di sini menunjukkan hadirin sekalian jumlah yang banyak? Karena dalam bahasa Arab kata dua terkadang menunjukkan jumlah yang banyak. Contohnya, labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik. Artinya berulang-ulang kami menyambut panggilanmu ya Allah. Nah, kata jannatan terkadang digunakan untuk mengungkapkan hadirin sekalian taman-taman surga yang beraneka macam. Allah berikan gambarannya pada kita, tapi hakikatnya tidak dapat kita bayangkan dan kita perikan. Begitu juga Allah gunakan kata mutsanna, terkadang Allah gunakan kata jamak, Rabbul masyariqi wal magharib, tapi terkadang Allah gunakan Rabbul masyriqaini wal maghribain. Rabbul masyriqaini wal maghribain, kata tasniyah dua di sini untuk menunjukkan hadirin sekalian juga bilangan yang banyak. Dalam bahasa Arab banyak digunakan kata-kata seperti ini. Maka Allah gunakan masyarik, Allah gunakan juga maghribain untuk menunjukkan tentang daerah-daerah yang terdapat di mana matahari terbit dan matahari yang terbenam. Jadi Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang beriman taman-taman surga, sungai-sungai yang beraneka macam yang mengalir di tengah-tengah mereka. Dari sungai susunya, madunya, air yang jernih, sampai khamar yang tidak memabukkan, sebagaimana yang diceritakan Al-Quran. Tapi semua ini hanya merupakan gambaran yang berusaha mendekatkan kepada kita. Hakikatnya tidak mungkin dapat dibayangkan oleh kita semua. Karena kalau seandainya hakikatnya sama, di Indonesia hadirin sekalian, di Eropa terdapat taman-taman yang amat indah. Kalau seandainya air yang mengalir tanpa hadirin sekalian, manusia harus memompa atau menariknya. Saat ini hadirin sekalian, air mengalir tanpa kita harus menggerakkan tangan kita. Bahkan dengan sistem sensor, air mengalir dengan sendirinya. Tapi yang terdapat dalam kehidupan dunia tidak akan dapat dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam kehidupan akhirat nanti. Jadi apa yang Allah gambarkan mengenai kehidupan surga hanya merupakan gambaran yang bersifat takrib, mendekatkan, bukan tahqiq, bukan menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Begitu pula azab dan penderitaannya bukan gambaran yang sebenarnya, hanya merupakan gambaran yang berupaya untuk mendekatkan kepada kita, sedangkan hakikat siksanya jauh lebih mengerikan dan menakutkan. Jadi mari bersama-sama, dimanapun tempat kita berada, majelis ta'lim, masjid, kalau Al-Quran selalu kita bacakan, baik setiap subuhnya, setiap maghribnya, 5-6 ayat dibacakan, diterjemahkan. Apalagi ada ustadz yang menerangkan kalau ada hal-hal yang tidak difahami. Kalau terus kita baca, insya Allah kefanatikan kita kepada kelompok, kepada buku, kepada golongan, kepada ustadz, hadirin sekalian akan dapat kita larutkan dalam kesatuan kita bersama kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar keuraian dari Pak Ustadz Pak Habib, luar biasa tentang nilai-nilai Islam yang seharusnya membawa kepada kemajuan umat Islam itu sendiri. Tapi nampaknya banyak sekali umat Islam yang kondisinya sangat menjadikan. Ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa surat Al-Imran 110
seharusnya umat Islam itu yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa umat Islam terpuruk? Pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama barangkali, apakah para dai yang memang tidak berhasil untuk menyampaikan dakwahnya, atau sistem yang disampaikan oleh dai tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW? Satu. Yang kedua, apakah tidak mungkin umat Islam ini yang militan karena memang tidak semua umat Islam sama? Merujuk kepada surat Al-Fatir ayat 32, summa urasnal kitab allazina astafaina minkum min ibadina wa minhum muqtasid wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa min sabiqun bil khairati biiznillah. Jadi 3 golongan ini dalam menyikapi Al-Qur'an ini tentu pasti akan terjadi sampai akhir zaman. Nah, kalau kita rujuk kepada bagaimana militannya umat Islam pada zaman Nabi, dalam perang Badar hanya jumlahnya 300 orang, tapi mampu mengalahkan 1.000 orang. Ini artinya militansi yang luar biasa. Kenapa itu tidak bisa terjadi? Lagi-lagi pertanyaannya adalah bagaimana mengembalikan harisma umat Islam ini saat ini, apakah dari segi dai-nya, apakah dari segi masyarakatnya, atau sistemnya? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Yang antum sampaikan sebetulnya merupakan jawaban. Yang pertama, kalau seorang ayah dan ibu mengajarkan kebencian pada anak-anaknya, kira-kira mungkin tidak mereka saling mencinta? Kalau ayah ibu mengajarkan anaknya untuk tidak saling bekerja sama dan membantu, kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka? Kalau seorang ayah ibu mengadu domba di antara anak-anaknya satu sama lain, maka hasil yang wajar bahwa mereka pasti akan bermusuh-musuhan. Nah, sekarang hasil yang kita rasakan di antara umat Islam saat ini adalah apa yang kita tanam dan ditanam oleh para ulama kita. Di mana orang-orang yang belajar agama begitu masuk ke dalam pendidikan orang-orang yang menanamkan kefanatikan, kebencian terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka, sikap mereka sebelum dekat dengan agama masih lebih baik. Sebagai contoh, ada tadinya seorang muslim masih mabuk, minum minuman keras, tapi kalau bertemu dengan tetangga, bertemu dengan sesama, bahkan terhadap orang tuanya amat hormat dan patuh. Satu hari dia bertobat dari minuman keras, dia mulai belajar agama, ternyata mulai sikapnya terhadap masyarakat kasar. Dia tidak memberikan salam terhadap orang yang berbeda dengan dirinya dan pendapatnya. Kemudian gurunya mengajarkan dia untuk bersikap kasar pada orang tuanya. Sampai-sampai hanya karena masalah kecil dikafirkan, disesatkan. Seorang anak mengatakan pada orang tuanya yang berbuka puasa berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Dia mengatakan ini bid'ah, sesat. Si orang tua menegur dengan cara baik, si anak mengkafirkan orang tua. Kira-kira hadirin sekalian, hasil ini merupakan kesalahan siapa? Begitu juga di saat ulama-ulama kita membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan sunnah Rasul, tapi ternyata dia tidak mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi. Dia berdakwah bukan menjadi contoh di tengah masyarakat, tapi yang dicari, dikejar adalah kepingan-kepingan dunia yang tak berarti. Dia tidak peduli terhadap masyarakat di sekitarnya, tidak mengulurkan tangannya, tidak bersikap lemah lembut terhadap mereka. Akhirnya bagaimana orang akan menghormati Islam dan ulama Islam di saat ulamanya tidak menjadi contoh yang sebaik-baik? Jadi sebetulnya kesalahan, kerusakan yang sedang berlangsung pada saat ini tidak lepas dari peran ulama yang tidak sama sekali meresapi, menghayati dakwah Islam sebagaimana yang diturunkan dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Maka tak heran Nabi kalau mengatakan wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka merupakan orang yang paling buruk yang berada di bawah atap langit. Bayangkan hadirin sekalian, satu orang, saya nggak sebutkan namanya, mengecam orang-orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dia goblokin orang tersebut, dan dia mengatakan, bukankah dalam Quran tidak terdapat praktek dan cara sholat? Jadi seolah-olah dalam Al-Quran hanya terdapat perintah sholat, padahal ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai hukum hanya kurang lebih 500 ayat, tapi di sana terdapat nasihat, bimbingan dan petunjuk yang mengajak orang belajar dari umat sebelum kita, kemajuan mereka, kehancuran mereka. Ayat-ayat Allah yang terdapat di langit mengajak kita berfikir dan berakal, tapi orang tersebut justru mencemoohkan orang-orang yang kembali kepada Al-Quran. Dan pada akhir-akhir ini hadirin sekalian, berkembang satu seruan yang amat betul-betul mengerikan. Mereka beranggapan bahwa Trinitas, Trimuti, Tritunggal sama dengan Islam, tidak ada perbedaannya. Karena apa? Dalam Islam juga terdapat Asmaul Husna. Dan ini bukan hanya disampaikan dalam ucapan, tapi dalam tulisan, bahkan disampaikan di Masjid Sunda Kelapa hadirin sekalian. Merupakan hal yang mustahil bisa diterima. Karena apa? Karena orang dipalingkan dari kitab Allah. Padahal dengan jelas Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah satu di antara tiga. Dengan tegas Allah mengatakan, wala taqulu tsalatsatun intahu khairan lakum. Tapi karena umat Islam bercerai-berai, bermusuh-musuhan, akhirnya mereka lengah, mulai tanpa disadari masuk orang-orang yang hatinya jauh dari Allah, jauh dari kitabnya, berusaha untuk melakukan toleransi tapi dengan mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Kemana perginya suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi hadirin sekalian, kalau kita perhatikan kesalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, saya akui kesalahan kita para dai dan para ulama. Sebelum penyembah berhala dipanggil oleh Allah, kita yang bakal dipanggil oleh Allah mempertanggungjawabkan ucapan, perbuatan, sikap yang kita lakukan di tengah-tengah umat. Oleh karena itu dakwah seharusnya disampaikan dengan menyampaikan amanat risalah Allah, bukan pesan pribadi kelompok maupun golongan. Adapun ayat yang Pak Haji tadi sampaikan dalam surah Fatir, thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ini membagi umat di hadapan Al-Quran terdapat tiga golongan. Yang satu berada di jalan tengah, apa yang Al-Quran sampaikan diikuti. Yang satu lagi menzalimi dirinya dengan meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga bukan hanya mengamalkan Quran, tapi mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terdepan dalam mengamalkan Quran, mensosialisasinya dan memperjuangkannya di tengah-tengah umat. Ini merupakan pembahagian yang Allah terangkan sesuai dengan pilihan umat. Tapi kerusakan umat saat ini tidak lepas dari kita para ulama dan para ustadz, mengajarkan jamaah kita untuk mencaci, untuk memaki, untuk melaknat, untuk menyesatkan, untuk mengafirkan, memasukkan orang yang sakit cepat-cepat ke dalam kurung batang, bukan mengobati penyakit mereka. Dan mudah-mudahan dengan kembalinya umat ke dalam Al-Quran, kepada sunnah Nabi kita yang selaras dengan Al-Quran, umat dapat mengoreksi kesalahan mereka-mereka yang memelintirkan, menyelewengkan agama-agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, sudah tiba saatnya umat untuk mencerdaskan diri mereka, di mana para ulama menyampaikan harus dengan dasar kembali kepada risalah Allah, bukan menyampaikan dari diri mereka, tapi sebagaimana Rasul menyampaikan amanat Allah sebagaimana adanya. Ini yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan Masjid Al-Ikhlas ini insya Allah bisa tampil ke depan untuk mensosialisasikan Al-Quran, mengajak jamaah berkumpul di sekeliling Al-Quran dan mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam berdakwah di tengah-tengah umat. Itu yang kita harapkan. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para jamaah sekalian. Habib, pertama-tama saya beruntung sekali ada di sini, mendengarkan langsung
ceramah Habib, karena selama ini saya salah satu penggemar radio Rasil. Pertanyaan saya Habib, apa yang dimaksud dengan, saya anggap visi dari Rasil, Islam yang satu. Islam yang satu itu apakah tujuannya hanya untuk kepentingan sosial politik, atau lebih jauh lagi hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup umat sebagaimana hakikat dengan diturunkannya agama Islam atau Al-Quran. Kedua pertanyaannya, bagaimana sih sebetulnya cara yang paling benar hidup berdampingan dengan non-muslim? Maka kita hidup tidak di lingkungan muslim semata. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Pertanyaan hadirin sekalian yang sering diajukan ke Radio Rasil, apa tujuan dari Islam yang satu? Ada sebahagian mengatakan Ustadz Hussein pertama mengajak umat ke dalam Islam secara perlahan-lahan. Begitu orang sudah tertarik, baru dibawa ke dalam golongannya nanti. Ini merupakan satu dakwah yang bermuatan politik. Saya kembali dari Mesir tahun 86. Sampai saat ini saya menyampaikan ceramah, selalu ajakan kita kembali ke dalam Islam. Tidak pernah sekalipun mengajak orang masuk dalam kelompok dan golongan. Karena kalau saya lakukan hal ini, maka orang yang pertama dipanggil oleh Allah adalah saya. Kenapa saya mengajak kepada Islam yang satu, yang tidak bergolong-golongan, tapi justru apa? Islam yang menyatukan semua golongan. Islam yang mengajak semua golongan, semua organisasi Islam untuk menyatukan loyalitasnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan latar belakang perbedaan sebagai manusia. Karena Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih indah tutur katanya dari orang yang mengajak kepada Allah? Saya tidak mengajak orang kepada diri saya, tidak mengajak orang kepada Radio Rasil, tapi mengajak kepada Allah sebagaimana Rasul juga mengajak kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Semua dakwah Nabi mengajak kepada Allah. Nah, kalau saya mengajak kepada kelompok, golongan atau kepada diri saya, berarti saya mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka siapakah yang lebih indah tutur katanya dari seorang yang mengajak kepada Allah, lalu dia mengerjakan amal-amal soleh, dan dia berkata sesungguhnya aku dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan pesan Nabi Ibrahim Yakub kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu juga firman Allah, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattakhadha millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kita lihat semua ayat-ayat Al-Quran mengajak kita semua untuk berserah diri, menghadapkan wajah kita kepada Allah, dan melarang kita bercerai-berai dalam agama Allah. Dan selama ini tidak pernah sama sekali kita libatkan umat untuk tujuan-tujuan politik, untuk kepentingan-kepentingan kelompok maupun golongan, tapi kita mengajak umat membuka mata mereka, hati mereka, dan memberdayakan potensi mereka untuk beramal demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya bukan mengajak orang untuk menjadi pengikut saya, tapi mengajak menjadi teman perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan kekurangan kita, kesalahan kita yang bermacam-macam, Allah ampuni kita dengan ketulusan dan niat kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan kita dengan non-muslim, kita wajib menjadi contoh yang baik, berakhlak yang baik, memperlakukan mereka dengan cara yang baik pada hal-hal yang tidak sama sekali masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, pada saat lebaran kalau kita memberikan parcel buat mereka, atau mereka sakit, kita mengulurkan tangan membantu dirinya. Dia membutuhkan kendaraan, kita antar ke rumah sakit, atau mereka butuh makan, kita berikan makan, atau anak mereka membutuhkan pendidikan, kita mampu, kita berikan bantuan buat mereka. Satu hal yang amat indah, menjadi contoh sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Tapi kalau mereka memberikan parcel, di dalamnya ada minuman keras, tidak boleh kita terima.
Jangan kita bilang ambil parselnya, buang minuman, tidak. Kembalikan padanya, katakan bahwa kami dilarang untuk menerima ini. Kalau kalian berikan parcel, berikan hal-hal yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengajak kita menghadiri acara-acara yang diharamkan Allah, haram kita untuk menghadirinya. Tapi di luar yang diharamkan Allah, kita bisa datang kepadanya. Contoh, dalam acara-acara keagamaan yang mereka lakukan Natal, tidak boleh kita datang. Karena Natal merupakan memperingati hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Bukan hari lahirnya Nabi, harinya Yesus sebagai anak Tuhan. Tapi kalau kita bisa mengatakan kepada mereka, Assalam ala Isa bin Maryam al-Masih yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, tidak menjadi soal. Katakan kepada Isa putra Maryam sebagai nabi dan rasul. Tapi kalau mengatakan selamat Natal seperti itu, sama aja kita mengakui bahwa Isa merupakan anak Tuhan. Oleh karena itu di ensiklopedia yang ada semuanya mengatakan Natal itu merupakan peringatan hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Kalau seandainya mereka mengadakan acara perkawinan, tidak menghadiri acara mereka karena di gereja, kita datang ke rumahnya memberikan hadiah. Memberikan hadiah, hidup sebagai tetangga yang baik. Tapi kita perhatikan di saat ada yang dilarang oleh Allah, langsung kita berhenti. Jangan karena toleransi mereka hidangkan babi kita makan, karena merasa rekan kerja kita. Oleh karena itu seharusnya seorang muslim menunjukkan identitas dia sebagai seorang muslim. Kenapa orang-orang Yahudi naik pesawat, pada saat mereka akan booking seat, mereka minta makanan mereka yang halal dengan label kosher. Begitu di pesawat, sebelum orang lain, orang Yahudi tersebut yang mendapatkan perhatian utama. Kalau ikan atau daging dalam keadaan di kantong dengan label kosher, di hadapan orang Yahudi tersebut digunting, dihangatkan, baru diantarkan kembali. Kalau dalam keadaan terbuka, dia tidak akan makan sama sekali. Mereka jaga identitas mereka untuk menjaga betul-betul kesatuan mereka. Kalau kita terlalu menggampangkan soal makanan, akhirnya dengan mudah hadirin sekalian iman kita semakin hari semakin lemah. Kita makan barang yang tidak jelas potongannya, makan barang-barang juga yang bercampur dengan hewan-hewan yang diharamkan Allah, termasuk suntikan-suntikan seperti insulin. Demikian pula heparin untuk mengencerkan darah, sebagian besar berasal dari babi, walaupun sebagian berasal dari sapi. Seharusnya kita orang yang beriman minta agar diberikan barang-barang yang sesuai dengan apa yang dihalalkan Allah. Satu waktu saya mengantar seseorang masuk ke rumah sakit dalam kondisi yang amat betul-betul gawat, membutuhkan heparin. Dokter menyuntikkan heparin padahal dia seorang muslim yang berasal dari lemak babi. Waktu saya buka kotaknya, disebutkan dalam kotak tersebut, tanyakan pada pasien Anda, mau tidak mempergunakan obat ini karena masalah yang berhubungan dengan apa yang diharamkan bagi umat Islam. Bayangkan, kotaknya memberikan peringatan, si dokter langsung menyuntikkan heparin yang berasal dari babi, padahal terdapat heparin yang berasal dari sapi. Nah, barang-barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, menyatu dengan makanan kita, bagaimana mungkin tidak akan mengubah perilaku kita yang tadinya punya kepribadian Islam dengan baik, lama-kelamaan toleransi, sampai dalam trinitas kita toleransi. Jadi terhadap non-Islam tunjukkan akhlak yang baik, pekerti yang baik, kejujuran, kebersihan yang lebih baik dari mereka, agar mereka tertarik pada Islam melalui perilaku kita, kecuali pada apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hadirin sekalian cukup sampai di sini malam hari ini. Saya mohon maaf kalau sebahagian pembicaraan tidak fokus atau ada hal-hal yang kurang jelas. Mudah-mudahan di masa akan datang, walaupun bukan dalam undangan-undangan resmi, katakan kuliah subuh saya datang tanpa harus merepotkan para jamaah. Malah dakwah saya kalau datang kemari atau ke tempat yang lain meringankan tanggung jawab saya di hari akhir. Kalau dulu kan Rasul dengan susah payah, bahkan dimusuhi, dicerca. Sekarang saya alhamdulillah tanpa harus mengumpulkan orang, para jamaah alhamdulillah berkumpul di masjid. Ini dakwah kita ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan Rasul main-mainan. Sudah main-mainan, merusak umat lagi dengan fitnah, perpecahan dan permusuhan yang bermacam-macam. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah perbaiki akhlak kita,
sempurnakan pekerti kita, kokohkan keimanan kita, satukan barisan kita, dan kita selalu mengingatkan di antara kita dengan cara yang penuh hikmah, penuh kecintaan, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di hari akhir nanti bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, la ilaha illallah. Rasil TV, untuk Islam yang satu.